Halo, berjumpa kembali dengan Saga Math Geeks. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Apa itu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB? Yaitu gerak yang memiliki percepatan tetap dan perpindahan untuk gerak GLBB selama selang waktu T itu sebanding dengan T kuadrat. Untuk lebih jelas, marilah kita lihat contoh sederhana berikut ini. Pada contoh pertama, kita lihat Dora bergerak ke kanan dengan kecepatan 3 meter per detik. Lalu, 2 detik kemudian, kecepatannya menjadi 6 meter per detik. Dan pada saat T sama dengan 4 detik, kecepatan Dora menjadi 9 meter per detik. Pertanyaannya adalah, apakah Dora melakukan gerak GLBB dari T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 4? Contoh kedua, kita lihat G-Boy bergerak ke kanan dengan kecepatan 2 meter per detik pada saat T sama dengan 0. Lalu pada saat T sama dengan 3 detik, kecepatan G-Boy menjadi 8 meter per detik. Kecepatan G-Boy tetap, sehingga pada sama dengan T sama per detik, kecepatannya tetap 8 meter per detik. Apakah G-Boy melakukan gerak GLBB dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 4 detik? Contoh ketiga, kita lihat Hero bergerak ke kanan dengan kecepatan 6 meter per detik. Lalu 2 detik kemudian, kecepatan Hero menjadi 2 meter per detik. Dan pada saat T sama dengan 4 detik, kecepatan Hero menjadi minus 2 meter per detik. Apakah Hero melakukan gerak LBB? Dan kita lihat juga pada saat T sama dengan 4 detik, kecepatan Hero negatif. Apakah arti dari kecepatannya negatif? Lihat kembali video mengenai kecepatan pada satu dimensi untuk memahami apa arti dari kecepatan negatif. Untuk menjawab mana yang melakukan gerak LBB, kita dapat melakukan analisa sederhana sebagai berikut. Kita hitung percepatan yang dilakukan oleh Dora pada selang waktu T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2 detik. Ingat, bagaimanakah menghitung percepatan? Kita harus menghitung perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu. Perubahan kecepatan yang dilakukan Dora dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2 detik adalah 6 meter per detik dikurangi 3 meter per detik dibagi dengan 2 minus 0, yaitu 1,5 meter per detik kuadrat. Selanjutnya, kita hitung juga percepatan yang dilakukan oleh Dora dari T sama dengan 2 detik sampai T sama dengan 4 detik. Kita lihat perubahan kecepatannya adalah kecepatan akhir 9 dikurangi kecepatan saat T sama dengan 2 detik, yaitu 6 meter per detik, dibagi dengan selang waktu, yaitu 4 dikurangi 2. Sehingga kecepatan Dora juga 1,5 meter per detik kuadrat. Jadi kita dapat simpulkan dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 4 detik, Dora melakukan gerak GLBB karena kecepatannya konstan. Pada kasus kedua, kita juga dapat melakukan hal yang sama. Percepatan G-Boy dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 3 detik adalah perubahan kecepatannya, yaitu 8 kurangi 2, dibagi dengan selang waktu, yaitu 3 kurangi 0. Sehingga percepatan G-Boy adalah 2 meter per detik kuadrat. Lalu, percepatan G-Boy dari T sama dengan 3 detik sampai T sama dengan 4 detik adalah 0. Mengapa? Karena kecepatannya tidak berubah. Sehingga, dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 4 detik, kecepatan G-Boy tidaklah konstan. Sehingga kita simpulkan bahwa G-Boy tidak melakukan gerak GLBB untuk T sama dengan 0 sampai T sama dengan 4 detik. Pada kasus ketiga, kita juga hitung percepatan Hero dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2 detik, yaitu perubahan kecepatannya, yaitu 2 dikurangi 6 dibagi dengan selang waktu 2 kurangi 0, sehingga percepatan Hero adalah minus 2 meter per detik kuadrat. Kita lihat juga di sini bahwa percepatan Hero negatif. Apakah itu? Apakah arti dari percepatan yang negatif? Untuk lebih jelasnya, silakan lihat video mengenai percepatan pada gerak satu dimensi. Selanjutnya, kita hitung juga percepatan Hero dari T sama dengan 2 detik sampai T sama dengan 4 detik. Kita lihat kecepatan Hero pada saat T sama dengan 4 detik adalah minus 2,
dikurangi dengan kecepatan Hero pada saat T sama dengan 2 detik, yaitu 2 dibagi dengan selang waktu. Sehingga percepatan Hero juga tetap sebesar minus 2 meter per detik kuadrat. Sehingga kita juga simpulkan bahwa Hero juga melakukan gerak LBB karena percepatannya konstan dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 4 detik. Jadi dari ketiga anjing ini, yang melakukan LBB adalah Dora dan Hero. Ingat, rumus percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu, atau kecepatan saat T2 dikurangi kecepatan saat T1 dibagi dengan T2 minus T1. Jika kita pilih T1 sama dengan 0, atau kita definisikan sebagai waktu awal, dan V saat T1 adalah V0 atau juga kecepatan awal, maka rumus tersebut dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu kecepatan saat T adalah kecepatan awal ditambah dengan perubahan kecepatan atau pertambahan kecepatan yang dapat dihitung dari percepatan atau A dikali dengan selang waktu T. Kita lihat, di sini kita memiliki grafik percepatan terhadap waktu. Misalkan terdapat benda yang melakukan gerak LBB, di mana percepatannya adalah konstan. Di sini kita lihat bahwa percepatannya sebesar 2 meter per detik kuadrat. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah grafik kecepatan GLBB ini terhadap selang waktu T? Sebagai contoh, misalkan benda ini memiliki kecepatan awal atau kecepatan saat T sama dengan 0 adalah 1 meter per detik. Kita bertanya, berapakah kecepatannya saat T sama dengan 1 detik? Sangat mudah, kita gunakan rumus ini, sehingga V saat 1 detik adalah kecepatan awal V0 ditambah pertambahan kecepatannya, yaitu 2 meter per detik kuadrat dikali 1 detik. Sehingga kecepatan saat T sama dengan 1 detik adalah 3 meter per detik. Nah, berapakah kecepatan benda ini saat T sama dengan 2 detik? Juga mudah, dapat dihitung dengan kecepatan awal ditambah pertambahan kecepatan dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2 detik, yaitu 2 meter per detik kuadrat dikali 2 detik. Sehingga kecepatan saat T sama dengan 2 detik adalah 5 meter per detik. Nah, untuk menggambar grafik kecepatan terhadap waktu pada gerak LBB, kita dapat menghubungkan titik-titik ini dengan garis. Kita lihat garis yang dibentuk oleh kurva kecepatan untuk gerak LBB adalah garis lurus atau garis linear. Sekarang kita akan coba hitung perpindahan untuk gerak PLBB. Ingat kembali bahwa perpindahan selama T1 sampai dengan T2 adalah luas kurva kecepatan terhadap waktu dari T1 sampai dengan T2. Untuk lebih jelasnya, cobalah lihat kembali video mengenai gerak lurus beraturan dengan menggunakan metode grafik. Gambar ini menunjukkan gambar kecepatan terhadap waktu. Kita ingat, pada gerak lurus beraturan, fungsi kecepatan terhadap waktu adalah sebuah garis lurus. Misalkan, pada saat T sama dengan 0, kecepatan awal dari benda ini adalah V0, dan pada saat T, kecepatannya adalah V, di mana V sama juga dengan V0 ditambah A kali T, di mana A adalah percepatan benda ini. Maka perpindahan yang dilakukan benda ini dari T sama dengan 0 sampai T sama juga dengan luas yang dibentuk oleh grafik kecepatan ini terhadap waktu. Sehingga untuk menghitung perpindahan, kita harus menghitung luas yang dibentuk oleh kurva kecepatan ini. Ingat, luas trapesium adalah setengah dikali V0 ditambah V saat T dikali selang waktu T minus 0.
Delta X adalah notasi kita untuk menyatakan perpindahan dari T sama dengan 0 sampai dengan T detik. Jika kita sederhanakan rumus ini, maka kita akan peroleh perpindahan pada gerak GLBB adalah V0 kali T ditambah setengah kali A T kuadrat. Ingat, perpindahan dari T sama dengan 0 sampai T detik sama dengan perubahan posisi benda. Selanjutnya, kita akan coba mencari grafik dari posisi benda yang melakukan GLBB terhadap waktu. Dan contoh ini kita lihat Dora bergerak ke kanan dengan kecepatan 0,5 meter per detik pada saat T sama dengan 0. Percepatan yang dilakukan Dora adalah konstan sebesar 2 meter per detik kuadrat. Posisi Dora pada saat T sama dengan 0 adalah 2 meter sebelah kanan dari acuan O. Pertanyaannya adalah, pada saat T sama dengan 1 detik, berapakah kecepatan Dora? Ingat, untuk gerak GLBB, kecepatannya cukup dicari dengan kecepatan awal ditambah pertambahan kecepatan sebesar A dikali T. Sehingga kita peroleh kecepatan saat 1 adalah 2,5 meter per detik. Nah, sekarang berapakah perpindahan yang dilakukan Dora dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 1 detik? Kita tinggal hitung perpindahannya dengan menggunakan rumus delta X sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Di mana T adalah selang waktu dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 1 detik. Maka kita peroleh perpindahan yang dilakukan Dora adalah 1,5 meter. Maka kita lihat perpindahannya adalah 1,5 meter, namun posisinya pada saat T sama dengan 1 detik adalah posisi awal 2 meter ditambah perpindahannya sebesar 1,5 meter, sehingga posisi Dora sekarang adalah 3,5 meter sebelah kanan dari O. Maka kita gambarkan titik atau poin pada grafik X terhadap T yang menunjukkan bahwa pada T sama dengan 1 detik, posisi Dora adalah 3,5 meter. Lalu kita hubungkan kedua titik ini dengan sebuah garis. Selanjutnya kita lihat pada saat T sama dengan 2 detik, berapakah kecepatan Dora? Tentu saja kita tinggal menggunakan rumus yang sama, yaitu kecepatan awal sebesar 0,5 meter per detik ditambah pertambahan kecepatannya sebesar A kali T, yaitu 2 meter per detik kuadrat dikali 2 detik. Sehingga kecepatan Dora sekarang adalah 4,5 meter per detik. Berapakah perpindahan yang dilakukan Dora dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2? Kita tinggal menghitung saja dari rumus delta X, sehingga kita akan memperoleh bahwa perpindahan yang dilakukan Dora dari T sama dengan 0 sampai T sama 2 detik adalah sebesar 5 meter. Sehingga posisi Dora saat T sama dengan 2 detik adalah 2 meter ditambah 5 meter, yaitu 7 meter. Maka kita tambahkan kembali titik pada grafik ini yang menunjukkan bahwa pada saat T sama dengan 2 detik, posisi Dora adalah 7 meter. Maka kita hubungkan titik-titik ini. Nah, sekarang pada saat T sama dengan 3 detik, dengan cara yang sama kita lihat kecepatan Dora sebesar 6,5 meter per detik. Berapakah perpindahan yang dilakukan Dora dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 3 detik? Kita dapat gunakan kembali rumus delta X, yaitu yang akan memberikan perpindahan sebesar 10,5 meter. Sehingga posisi Dora sekarang adalah posisi awal 2 meter ditambah perpindahannya 10,5 meter, yaitu sebesar 12,5 meter. Maka kita gambarkan kembali titik yang menunjukkan bahwa pada saat T sama dengan 3 detik, posisi Dora adalah 12,5 meter dari acuan kita.
Kita hubungkan seluruh titik-titik ini, dan terakhir, pada saat T sama dengan 4 detik, kecepatan Dora tentu saja menjadi sebesar 8,5 meter per detik. Berapakah perpindahan yang dilakukan Dora? Kita dapat juga gunakan rumus delta X yang akan memberikan perpindahannya sebesar 18 meter. Sehingga posisi Dora pada saat T sama dengan per detik adalah 2 meter ditambah 18 meter, yaitu sebesar 20 meter. Maka sekarang kita tambahkan juga titik yang menunjukkan bahwa pada T sama dengan 4, posisi Dora adalah 20 meter sebelah kanan dari titik acuan. Maka kita tinggal hubungkan titik-titik ini dengan sebuah garis. Kesimpulannya adalah posisi benda yang melakukan GLBB terhadap waktu akan memiliki grafik berbentuk parabola, seperti yang kita lihat pada contoh ini. Sekian materi dasar mengenai GLBB.